Ikut gambaran rundown pelatihan asisten fasilitator FKP Reksosek 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Untuk informasi pada kesempatan kali ini masih akan saya bahas informasi terbaru dan terupdate pastinya dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan lebih spesifiknya yaitu tentang kaitannya untuk pelaksanaan FKP atau Forum Konsultasi Publik Reksosek 2023, yaitu mengenai gambaran untuk rundown kegiatan pelatihan bagi asisten fasilitator untuk kegiatan FKP ini. Pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Barangkali ada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya. Semoga kebaikan kalian akan kembali lagi pada kalian berlipat ganda tentunya. Dan sebagai informasi, saat ini saya sedang membuka untuk buku pedoman FKP, yaitu tentang bab 4 untuk pelatihan petugas. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk kegiatan FKP itu sendiri sudah dimulai dengan pelatihan petugas. Yang pertama pastinya adalah untuk pelatihan bagi petugas INAS ya, atau instruktur nasional. Kemudian sesudah pelatihan INAS ada pelatihan INDA, kemudian ada pelatihan asisten fasilitator. Ini yang baru akan saya bahas, dan setelah pelatihan asisten fasilitator masih ada lagi kegiatan yaitu rapat koordinasi fasilitator dan juga akan ada briefing administrator. Dan untuk informasi bagi teman-teman, untuk kegiatan pelatihan-pelatihan ini pastinya sangat berkaitan dan perlu sekali untuk diikuti, terutama untuk kegiatan FKP ini, yaitu bagi petugas yang dilibatkan dalam kegiatan FKP yang khususnya adalah memiliki jabatan sebagai asisten fasilitator. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, untuk fokus saya di sini yaitu tentang keinginan saya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman terutama yang terlibat dalam kegiatan FKP Reksosek 2023 pada bulan Mei mendatang, yaitu tentang gambaran rundown pelatihan asisten fasilitator FKP. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada jadwal atau rundown untuk pelatihan asisten fasilitator atau ASFAS ya, di mana nantinya akan dipimpin oleh instruktur daerah atau INDA, dan INDA ini pastinya sudah mengikuti pelatihan INDA yang diinstruksikan atau yang dipimpin oleh INAS atau instruktur nasional. Jadi ada urut-urutannya ya. Jadi para mitra atau para asisten fasilitator nanti akan dipimpin oleh instruktur daerah dalam mengikuti pelatihan. Dan sebagai informasi, pelatihan di sini sesuai jadwal yang tertera pada buku pedoman yaitu 2 hari, di mana kita ketahui kemungkinan besar untuk kegiatan pelatihan ini yaitu pada pertengahan April, pertengahan bulan ini ya. Dan pada saat video ini dibuat sudah pada tanggal 9 April yang artinya adalah sebentar lagi, di mana untuk wilayah saya sendiri untuk pelatihan bagi asisten fasilitator akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai tanggal 14 April mendatang. Jadi tujuan saya di sini memberikan gambaran bagaimana rundown pelatihan bagi ASFAS supaya teman-teman yang khususnya sudah menjadi atau dinyatakan sebagai asisten fasilitator nantinya memiliki gambaran pada saat pelatihan dan pelaksanaan untuk FKP. Tidak hanya untuk asisten fasilitator, untuk administrator pun nanti akan memiliki gambaran yang sama untuk kegiatan FKP di lapangan nantinya. Dan langsung saja seperti yang teman-teman lihat, untuk waktunya dimulai pukul 7.30. Jadi artinya pada pukul 7.30 teman-teman asisten fasilitator harus sudah ada di tempat pelatihan di jadwal yang sudah ditentukan ya. Misalkan untuk saya sendiri pada tanggal 12 April harus sudah ada di lokasi di suatu hotel, harus sudah di situ dan melakukan peregistrasian. Dan waktu untuk registrasi ini berdurasi 30 menit, jadi teman-teman bisa gunakan waktu ini untuk registrasi dan memasuki ruangan tentunya. Selanjutnya pukul 8 sampai pukul 8.30 dengan durasi 30 menit akan
ada pembukaan di mana dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten atau Kota ya. Dan selanjutnya teman-teman akan disarankan atau dianjurkan atau diarahkan untuk mengikuti pretest. Dan pretest ini dengan durasi waktu 15 menit. Berdasarkan pengalaman saya untuk kegiatan pelatihan-pelatihan sebelumnya, pretest ini sebenarnya tidak ada tujuan yang lain ya. Tujuannya hanya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan teman-teman mengenai FKP sebelum mengikuti pelatihan. Karena nanti di akhir pelatihan juga teman-teman diharuskan untuk mengisi post-test atau mengikuti post-test, dan tujuannya juga sama, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan teman-teman sesudah mengikuti pelatihan. Jadi sebelum dan sesudah pre dan post seperti itu ya. Selanjutnya pada pukul 8.45 sampai 9.30 akan ada penjelasan umum tentang FKP, dan pastinya ini dipimpin oleh instruktur daerah, kemudian istirahat, kemudian metode, mekanisme lapangan, dan pembagian peran dalam FKP dipimpin oleh instruktur daerah juga. Kemudian ada isoma, kemudian sesudah isoma akan ada Kondev dan tata cara pengisian Reksosek 22 FKP blok 1 sampai blok 4. Jadi nanti akan dibimbing oleh Indah bagaimana tata cara pengisian Reksosek 22 FKP blok 1 sampai blok 4. Akan dilanjutkan dengan tata cara pengisian untuk blok 5 dan blok 6, selanjutnya istirahat. Dan bagi teman-teman yang mengikuti channel saya, sudah saya berikan gambaran untuk bagaimana tata cara pengisian dokumen Reksosek FKP ya, FKP Reksosek 22 blok 1 sampai blok 6 sudah saya bahas semuanya di video-video saya sebelumnya. Jadi barangkali teman-teman baru menemukan channel ini, bisa dikepoin untuk video-video saya yang lain, karena saya juga sudah pernah membahas untuk bagaimana tata cara pengisian dokumen. Tapi mohon maaf jika masih ada kekurangan, tentunya karena saya hanya berdasarkan pengetahuan yang saya kuasai ya, yang saya tahu, dan apabila nanti akan ada perbedaan dengan materi yang diberikan instruktur daerah, pastinya yang dipakai adalah pedoman yang diberikan oleh instruktur daerah. Jadi teman-teman saat pelatihan juga nanti akan diberikan buku pedoman. Dan dalam hal ini karena saya menerima buku pedoman via soft filenya, maka saya bagikan pengetahuan ini, informasi ini kepada teman-teman Asfas tentunya yang ada kaitannya dengan FKP ya, dan juga administrator, agar teman-teman memiliki gambaran bagaimana nanti untuk pelatihan dan juga bagaimana kegiatan FKP nanti berlangsung. Kemudian akan ada istirahat dan ada FNQ. Jadi di sini akan ada sesi tanya jawab, di mana untuk hari pertama pelatihan akan berakhir pada pukul 16.30. Dan informasi bagi teman-teman, pedoman ini adalah untuk wilayah Indonesia bagian barat. Jadi untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur pastinya akan berbeda ya. Jadi menyesuaikan untuk wilayah masing-masing. Selanjutnya untuk hari kedua dimulai pukul 8 sampai pukul 14.45, di mana dimulai dengan pengarahan dari instruktur daerah bagaimana cara mengentri hasil FKP dan penggunaan data pendukung. Kemudian teman-teman Asfas juga akan diberi waktu untuk mempraktekkan hasil FKP dan penggunaan data pendukung. Dan untuk pengentrian hasil FKP ini nantinya berdasarkan informasi yang saya terima di-entry ke suatu aplikasi ya. Dan aplikasi itu bisa diakses melalui handphone dan juga laptop. Tapi saran dari pihak BPS sendiri berdasarkan info yang saya terima lebih baik menggunakan laptop, karena laptop ruang internal, memori internalnya pastinya lebih besar ya. Jadi kurang tahu ini nanti teman-teman ikuti saja arahan dari BPS. Misalkan teman-teman saat pelatihan diminta untuk membawa laptop, maka dibawa, seumpama tidak cukup dengan HP ya diikuti saja, intinya seperti itu. Selanjutnya istirahat. Sesudah istirahat akan ada penjelasan rakor atau briefing fasilitator. Jadi teman-teman juga akan diberikan penjelasan rakor, di mana teman-teman harus memimpin jalannya briefing fasilitator di suatu kecamatan ya. Jadi teman-teman akan memimpin jalannya briefing tersebut. Kemudian akan ada simulasi FKP, isoma, sesudah itu ada post test dan penutupan yang ditutup oleh Kepala BPS Kabupaten atau Kota. Demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan benar-benar bisa memberikan gambaran bagi teman-teman
Pastinya yang terlibat dalam kegiatan FKP baik sebagai asisten fasilitator maupun asisten fasilitator maupun administrator. Dan sekali lagi saya ingatkan, mohon dukungannya bagi yang belum subscribe untuk subscribe di channel ini. Jangan khawatir karena subscribe di channel ini gratis, dan bagi teman-teman yang kurang berkenan dengan video-video saya, cukup diabaikan saja ya. Dan salam sukses tentunya selalu untuk teman-teman. Wassalamualaikum.